Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah pada siang hari ini teman-teman, sudah jam 14.11 ini menurut jam saya. Insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas sedikit mengenai gel elektroforesis. Nah, oke, bismillah, kita mulai dari definisinya dulu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan gel elektroforesis ya? Jadi elektroforesis ini didefinisikan sebagai migrasi ion yang bermuatan dalam medan listrik. Elektroforesis didefinisikan sebagai migrasi ion yang bermuatan dalam medan listrik. Nah, elektroforesis ini merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan makromolekul, terutama protein dan asam nukleat ya, yang berbeda ukuran, muatan, atau konformasi. Nah, teknik ini, gel elektroforesis ini juga salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam analisis biologi molekuler. Kenapa? Karena ini digunakan untuk visualisasi. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai isolasi DNA, terus isolasi RNA ya. Nah, setelah diisolasi, kita kan pengen tahu ya, dia sebenarnya ada nggak sih gitu. Nah, cara mengetahuinya gimana? Secara kualitatif kita bisa melakukan elektroforesis ini. Jadi nanti kita masukkan sampelnya, kita bilang itu sebagai template ya, DNA atau RNA. Kita masukkan sebagai template, kita sebut sebagai template, kemudian kita masukkan dia ke dalam gel elektroforesis, kemudian kita masukkan ke dalam tangki, terus dinyalakan mesinnya, tangkinya ya, listriknya dinyalakan, terus biarkan DNA-nya itu berjalan, molekulnya itu biarkan berjalan, bermigrasi gitu, dari bermigrasi berpindah kutub seperti itu. Nah, prinsipnya gimana? Jadi ketika molekul bermuatan ini ditempatkan di medan listrik, maka molekul bermuatan itu nanti akan bermigrasi ke kutub positif atau negatif sesuai dengan muatannya ya. Nah, kalau protein ini bisa bermuatan positif atau negatif, tapi kalau asam nukleat ini biasanya muatan negatifnya sudah konstan ya, jadi konsisten. Dia selalu bermuatan negatif karena punya ikatan fosfodiester di backbone-nya. Jadinya nggak mungkin, hampir tidak mungkin asam nukleat atau di sini kita sebut DNA saja nih, kita persempit skupnya menjadi DNA, itu bermuatan positif. Jadi kalau kita membicarakan tentang muatan listrik DNA, insya Allah pasti negatif gitu. Ini kira-kira diagramnya teman-teman yang di gambar satu ini. Jadi nanti kan kita sudah punya isolat ya, kemarin isolat DNA kita letakkan di dalam tabung ya, tabung 1,5 mili mikrotub biasanya. Terus kita taruh di sini, ini tabungnya yang 1,5 mikrotub. Isinya ini template atau isolat DNA. Nah, terus yang ini adalah tangkinya. Ini tangki elektroforesis. Kemudian di sini nanti ada power source-nya, jadi ada daya ya, sumber dayanya, daya listriknya. Terus kita taruh gelnya. Ini gelnya yang ada lubang-lubangnya ini namanya well. Nah, gelnya ini yang di atas ini. Jadi bentuk tangkinya tuh nggak rata teman-teman. Jadi tangki, terus nanti di tengahnya itu ada yang agak ke atas gitu loh, menonjol gitu. Nah, tempat yang menonjol itulah tempat kita naruh gelnya. Ini jadi gelnya ditaruh atas. Jadi ini jeglong apa ya bahasa Indonesianya ya. Ini seperti ada paritnya gitu di di atas dan bawah. Jadi di kutub katoda dan anodanya ini ada seperti parit seperti itu ya. Nanti isinya bisa TAE atau TBE buffer. Itu. Terus nanti isolat DNA-nya kita ambil dari mikrotub yang 1,5 mili ini, kita pindahkan ke well. Setelah kita pindahkan semua ke well, terus dinyalakan dayanya ya. Habis itu nanti kita tunggu sampai molekulnya ini bermigrasi dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, cuma teman-teman ini perlu diperhatikan bahwa ketika setiap sampel tuh nggak akan sama ya teman-teman. Jadi kadang ada yang 20 menit itu udah kelihatan migrasinya, ada yang 30 menit belum kelihatan, ada yang 45 menit belum kelihatan, jadi nggak mesti. Jadi intinya kalau kita mau melakukan elektroforesis, kadang-kadang kita juga perlu melakukan optimalisasi. Jadi kita mencari waktu dan juga voltase yang durasi dan juga voltase yang pas. Misalnya, kalau sampel ini tuh bisanya di 100 volt
25 menit. Oh, kalau sampel yang ini biasanya di 50 volt misalnya 30 menit kayak gitu. Jadi nggak sama. Jadi biasanya kita lakukan optimalisasi. Nah, kalau udah mulai migrasi, kita nanti akan melihat band-band kayak gini. Jadi kita sebut band ya atau pipa. Ini strip-strip kayak gini. Jadi kita lihat apa namanya hasilnya seperti ini. Strip yang letaknya paling atas itu adalah strip yang berarti apa ya? Molekulnya berat gitu. Jadi kan kalau yang namanya elektroforesis ini kan ceritanya memisahkan molekul ya berdasarkan konformasi, ukuran dan muatan gitu ya. Jadi kalau band ini munculnya di bagian atas, jadi strip atau band ini muncul di bagian paling atas, ini berarti dia mempunyai berat molekul paling besar. Sedangkan dia yang di paling bawah ini punya berat molekul yang paling kecil gitu. Jadi kalau yang berat molekulnya kecil biasanya dia akan bermigrasi dengan cepat ke kutub yang positif. Kemudian jadi tadi sudah saya sebutkan ya bahwa elektroforesis itu bisa dilakukan untuk protein juga untuk asam nukleat. Nah, keduanya protein atau asam nukleat itu elektroforesisnya itu dilakukan dalam matriks atau gel. Gelnya namanya gel agarose atau nanti kita lihat gelnya. Kemudian gelnya biasanya kita cetak. Cetakannya dalam bentuk lempengan tipis dengan sumuran. Jadi yang teman-teman lihat tadi di sini ini namanya sumuran atau well. Yang 3 ini tempat di mana nanti sampel kita akan kita masukkan. Kemudian nanti gel direndam dalam buffer elektroforesis yang menyediakan ion untuk membawa arus. Nah, buffernya ini biasanya kita pakai TAE atau TBE, 1 kali TAE atau 1 kali TBE. Kemudian gel ini tadi bisa berupa agarose maupun bisa poliakrilamid. Nah, masing-masing ini punya sifat tertentu, jadi nggak suitable satu sama lain. Kalau kita pakai asam nukleat, biasanya kita pakai agarose. Kalau kita pakai protein, kita pakai poliakrilamid. Biasanya seperti itu. Kemudian kita lihat alatnya. Jadi ini adalah tangki elektroforesisnya. Ini yang mereknya Cupid. Mupid Exu kalau nggak salah ya. Ini kayak gini bentuknya Mupid Exu. Ada juga yang dari Bioret, warnanya hijau. Ini tangkinya untuk gel agarose ya, untuk pemisahan asam nukleat, dan ini tangki elektroforesis untuk SDSPH untuk protein, dan ini gelnya pakai poliakrilamid, jadi beda ya. Kalau yang buat apa namanya asam nukleat itu gelnya nanti dipasangnya horizontal, jadi dia tidur. Kalau yang protein di SDSPH ini gel poliakrilamidnya dia dipasang vertikal, jadi berdiri gitu. Nah, kemudian ada yang namanya pencetak gel atau COM. Jadi di sini nanti kita bikin gel agarose kan awalnya kita buat dulu, jadi dia bubuk gitu, dijualnya dalam bentuk bubuk. Terus nanti kita panasin pakai microwave, terus setelah nanti cukup panas ya sekitar 60-65 derajat, terus kita masukkan ke dalam mencetak ini teman-teman. Yang ini kalau saya nggak salah ingat ini 12 well ya. Ini isinya 12 well. Terus yang kecil-kecil ini isinya masing-masing 6 atau 8 well gitu, saya lupa. 6 atau 8 well. Terus sumuran komnya juga ada 2 ukuran ya. Ada yang ukuran besar nih kayak gini nih, yang di atas nih ukuran besar, ini yang ukuran kecil. Biasa kalau saya belum pernah pakai yang ukuran besar begini ya, yang saya pakai ukuran yang standar yang kecil-kecil begini. Nah, kapan kita pakai yang besar, kapan kita pakai yang kecil, tergantung jumlah sampelnya. Kalau kita kerja dengan jumlah sampel yang kecil-kecil ya, maksudnya jumlah sampel yang sedikit-sedikit, kita kerja 10 sampel, 6 sampel, atau malah lebih bagus lagi dipasin sama apa gelnya. Jadi kalau apa kita pakai gel yang kecil, dia cuma muat 8 atau 6 atau 8 misalnya, ya udah kita berarti kerja sampelnya menyesuaikan ini. Kecuali kalau kita udah tahu kita bakal kerjain sampel dalam jumlah banyak ya. Jadi kita kerja 20 sampai 40 sampel. Berarti gel cetakannya harus mencetak yang besar-besar karena lebih efisien. Terus tebal tepisnya ini juga bisa diatur teman-teman. Jadi kita mau gelnya setebal apa gitu. Nah, berhubung bubuk agarose itu mahal banget. Jadi biasanya kita hemat-hemat gitu. Kita nggak ambil terlalu tebal ya teman-teman. Jadi kita pakainya nggak terlalu tipis juga. Kalau terlalu tipis akan sobek gitu. Jadi kita pakai di bawah standar sebenarnya. Kalau yang sesuai standar itu tebal banget, hampir 1 cm gitu ya ketebalannya. Nah, kita nggak nyampe 1 cm tapi juga nggak tipis banget. Terus yang saya pelajari, saya juga baru belajar kebetulan karena Bu Rita lebih senior ya teman-teman ya.
Jadi kalau saya dulu diajarin kan kayak namanya gel agarose kayak gini sekali pakai, udah selesai dipakai ya udah dibuang gitu. Tapi ternyata ini bisa di-recycle dan itu saya dapat ilmunya dari Bu Rita ya. Jadi setelah dipakai, terus kita visualisasi di bawah UV Transilluminator, sudah kita lelehin lagi terus kita simpan. Besok pas kita butuh lagi kita cetak lagi dia gitu. Dan saya coba seperti itu ternyata dia bisa membaca apa ya, dia bisa bekerja dengan baik gitu loh. Artinya dia tidak kemudian oh jadi keruh nggak bisa baca, oh jadi nggak bisa ngikat apa gel red misalnya kayak itu enggak. Jadi ternyata bisa di recycle seperti itu. Mungkin 2-3 kali pakai bisa dipakai seperti itu. Jadinya akan jauh menghemat pengeluaran kita seperti itu. Nah ini contohnya kalau yang tebel ya, dan ini kita lihat nih ketebalannya, dia tebal banget ya. Ini sekitar 1 sentian nih mungkin, atau mungkin lebih. Nah, fungsinya juga kenapa sih teman-teman kita nggak boleh terlalu tipis? Karena nanti kalau terlalu tipis, nanti nggak sesuai sama, maaf, nggak sesuai sama komnya, kedalamannya. Jadi kalau terlalu tipis, terus kita masukin komnya, jadi kita, apa ya, ini tuh nanti berdiri gitu loh, kita apa ya, komnya ini nanti kita tancap gitu, atas, ke atas gelnya. Jadi nanti biar biar gelnya tuh tercetak seperti ini, ada well-wellnya kayak gini. Nah, kalau kita masang atau kita bikin gel agarosnya itu terlalu tipis, itu nanti takutnya ini nggak sesuai sama panjangnya kom ini. Jadinya nanti komnya nyampe bawah gitu. Komnya apa ya? Komnya nanti nembus gelnya. Kalau nembus gelnya kan welnya jadi berlubang ya. Kalau welnya berlubang kan nggak bisa dipakai toh. Kalau welnya berlubang, buat apa nanti dimasukin sampel juga akan keluar lagi sampelnya ke TBE gitu. Jadinya itu harus diperhatikan juga. Jadi nggak usah terlalu tebal, tapi juga jangan terlalu tipis sampai bikin welnya bolong gitu. Terus alat yang lain yang kita perlukan adalah mikropipet sama tips ya. Yang biasa kita pakai tipsnya yang kecil sih, ini yang ukuran 10 mikrolit. Jadi kita pakai yang ukuran 10 mikrolit karena biasanya sampel yang kita pakai itu cuma 3 sampai 6 mikrolit, nggak mesti. Jadi tergantung besarnya tergantung besarnya whole genome yang kita isolasi gitu. Kalau kita sudah tahu bahwa whole genome pada spesies ini itu besar gitu ya, berarti kita pakai paling 2 mikrolit itu udah cukup. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa oh yang terisolasi nih kayaknya cuma dikit nih, berarti kita pakai agak banyak, misalnya 4 sampai 6 mikrolit, itu masih bisa. Jadi masih bisa diakomodir pakai pipet tips yang 10 mikrolit. Nah, terus setelah kita running pakai Elko, terus diapain gitu kan? Nah, kita kita visualisasi menggunakan UV Transilluminator. Jadi nanti kita angkat gelnya, kemudian kita taruh di UV Transilluminator, kita nyalain, jadi ada lampu UV-nya ya. Nah, lampu UV-nya ini bikin kelihatan band-bandnya yang kita cari tadi. Itu. Terus kalau misalnya alatnya udah lebih labnya udah lebih bagus, itu kita bisa pakai gel dock teman-teman. Jadi kalau pakai gel dock, kalau pakai gel dock ini langsung, jadi langsung kita akses di komputer gitu. Jadi ini kita buka, gelnya masukin sini, langsung diaktifkan kameranya, kita ambil gambar. Ini kita ambil angle-nya kayak apa, kita edit kayak apa, warnanya, kontrasnya, dan seterusnya ini bisa di sini langsung. Tapi kalau pakai UV Transilluminator ini kita harus motret sendiri gitu. Jadi kita bawa kamera sendiri terus kita kayak gitu. Kalau yang ini sudah terintegrasi ya, jadi sudah lebih bagus. Ini kayak ini. Jadi tinggal kita buka aja. Kita buka. Ini kalau malah yang sudah lebih bagus lagi layarnya udah nyatu sama alatnya gitu. Kalau ini kan masih harus ada PC ya sendiri. Kalau ini nggak udah nyatu, jadi tinggal diekspor aja biasanya filenya. Bisa pakai flash disk, bisa pakai apa gitu. Nah, terus bahan-bahannya. Jadi kalau kita mau bikin gel agarose, kita pakai bubuk agarose. Ini perbedaannya ya ketika kita membuat gel agarose sama gel poliakrilamid. Kalau yang gel agarose, ini kita nanti akan mencetaknya secara horizontal. Jadi gelnya tuh nanti tidur gitu. Kalau yang poliakrilamid, ini nanti vertikal. Kemudian kalau gel agarose itu nanti akan memisahkan molekul-molekul yang besar gitu ya. Jadi memisahkan molekul berdasarkan ukuran. Kalau yang gel poliakrilamid
ini memisahkan molekul yang cenderung ukurannya lebih kecil. Kemudian kalau gel agarose ini non-toksik, kalau poliakrilamid ini neurotoksik. Kemudian gel agarose biasa dipakai untuk separasi DNA, molekul DNA ya. Kalau poliakrilamid bisa digunakan untuk DNA, juga bisa digunakan untuk protein. Tapi saya hampir tidak pernah melihat gel poliakrilamid digunakan untuk DNA. Kemudian ada fase staining teman-teman. Jadi gimana sih tadi kok ini bisa kelihatan? Kalian kan tahu ya DNA kan nggak ada warnanya ya. Tapi kok bisa kelihatan seperti ini? Ini bisa kita lihat bandnya. Dari mana kok bisa kita lihat bandnya? Karena kita kasih pewarna, teman-teman. Nah, pewarnaannya kita kasih nama staining ya, namanya staining. Itu bisa dilakukan sebelum mencetak gel atau setelah mencetak gel. Kalau misalnya kita menggunakan gel red, itu biasanya digunakan sebelum gel itu tercetak. Jadi pewarnanya itu dicampur bersamaan dengan bubuk agarosnya. Jadi bubuk agaros terus dikasih apa namanya DDH2O ya untuk dilakukan. Kemudian setelah itu dikasih gel red. Nah setelah itu kita taruh di apa namanya kita tuangkan di pencetak. Jadi gel rednya itu tercetak bersama dengan gelnya gitu. Gel rednya ya tercetak bersama dengan gel agarosnya. Tapi kalau ethidium bromide enggak. Jadi kalau ethidium bromide itu begitu selesai kita running electrophoresis itu kita nggak bisa lihat apa namanya kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa memvisualisasi gitu. Jadi dia harus direndam dulu di ethidium bromide 10 menit, 30 menit kayak gitu. Habis itu kita angkat, terus kita masukkan ke UV transilluminator. Jadi itu yang kalau pakai ethidium bromide. Nah, kalau gel agarose ini proses staining ini bisa dilakukan sebelum atau setelah mencetak gel. Tapi kalau yang gel poliakrilamid ini biasanya stainingnya itu setelah pencetakan gel seperti itu. Nah, kalau yang gel agarose ini yang sering kita pakai sekarang adalah gel red ya, karena dia lebih aman daripada ethidium bromide. Ethidium bromide ini kita tahu ternyata dia kan karsinogenik ya, dan apa ya, ini kalau penanganan limbahnya tidak baik, ini buntutnya akan panjang seperti itu. Jadi sekarang lab-lab ini beralih menggunakan gel red karena dia lebih aman, dia nggak karsinogenik. Terus kalau poliakrilamid ini stainingnya biasanya pakai Comasi Blue. Nah, buffernya teman-teman, ini bisa menggunakan TAE maupun TBE. Kalau yang TAE itu menggunakan asam asetat, kalau yang TBE menggunakan asam boric acid ya. Ini jadi sebenarnya dua-duanya itu bisa dipakai untuk apa namanya gel electrophoresis ya. Jadi nanti kan untuk pemindahan ionnya itu mereka kan apa ya butuh buffer gitu ya supaya mempertahankan pH. Nah, buffernya itu bisa menggunakan TAE atau TBE. Jadi nanti di dalam tangki itu nanti dikasih buffer TAE atau TBE seperti itu. Terus dikasihnya harus bisa menutupi gelnya. Jadi nggak sampai gelnya tenggelam banget enggak, tapi permukaan gel itu harus tertutupi oleh buffer ini, TAE maupun TBE. Nah, ini cara buatnya ya teman-teman, berapa gramnya, kemudian di apa namanya dikasih eta berapa, terus dikasih apa namanya DDH2O berapa. Nah, kalau yang TAE ini biasanya kita buat stock solutionnya yang 50 kali TAE, kalau yang TBE 10 kali TBE. Nah, nanti kalau untuk ini kan stock solution ya, nanti kalau kalian mau apa namanya memakai untuk bekerja, ini berarti harus diejarkan lagi sampai 1 kali. Jadi kita harus bikin 1 kali TAE dan 1 kali TBE baru kita bisa kerja pakai itu. Jadi kita nggak pakai stock solution, kita pakai working solution. Nah, kapan sih kita pakai TAE, kapan pakai TBE gitu ya? Kalau TAE ini biasanya kita gunakan kalau kita ingin memisahkan DNA dengan ukuran yang besar gitu. Jadi 12 sampai 15 kilobase ini kita pakai TAE. Terus kemudian juga bisa digunakan untuk ekstraksi DNA karena kalau TAE ini bisa disimpan ini bisa digunakan untuk menyimpan isolat DNA. Jadi kemarin saya bilang kalau sudah terisolasi ya, itu bisa diresuspensi lagi. Jadi setelah proses washing kedua, washing pertama yang apa namanya menggunakan
etanol ya, terus washing kedua menggunakan etanol, itu nanti dikering anginkan seperti itu ya. Nah, setelah dikering anginkan, nanti pelletnya juga suspensi lagi boleh menggunakan TAE, boleh menggunakan ultra pure water atau DDH2O atau millipore atau sembarang lah, yang penting air dan sudah disaring gitu loh, jadi dia nggak punya ion, dia nggak mengandung apapun gitu, ultra pure. Nah, jadi kalau yang TAE buffer ini bisa buat nyimpan DNA sama kayak yang air tadi, DDH2O. Terus kalau yang TBE ini bisanya cuma untuk elektroforesis aja, dan juga elektroforesis yang kita ketahui ukuran genomiknya ukuran genomnya kecil. Jadi kalau ukuran genomnya besar kita pakai TAE, kalau ukuran genomnya kecil kita pakai TBE. Dan ini nggak bisa digunakan untuk menyimpan DNA. Itu ya, dia nggak bisa digunakan untuk menyimpan DNA. Sedangkan kalau yang TAE ini bisa digunakan untuk menyimpan DNA dalam jangka waktu yang lama. Terus ada parafilm teman-teman, ini salah satu bahan yang lain. Jadi ketika kita mau mencampurkan sampel kita ke dalam gel, itu kita harus mencampur beberapa hal. Jadi yang pertama kita harus nyampur template. Template nanti kita campur dengan loading dye. Setelah itu kita campur, bentar. Udah sih template sama loading dye. Jadi paling nggak dua ya. Paling nggak ada dua. Kayaknya ada satu lagi tapi saya lupa ya. Paling nggak ada dua yang harus kita campur ya. Jadi kita kan nggak bisa nyampurnya di dalam tub. Karena kenapa nggak bisa? Karena ukurannya cuma kecil. Loading dye ini kita pakai cuma 1 mikrolit. Terus kalau template DNA-nya kita pakai cuma 3 mikrolit misalnya, 4 mikrolit, terus kita campur di tub, kan sayang ya tubnya. Jadi kita mencampurnya di parafilm. Parafilm ini kayak kertas, tapi dia kayak kertas minyak gitu ya, jadi nggak bisa nempel. Jadi bisa bersih, kita tempel di situ. Kita sobek sedikit nih, biasanya kita gunting, kan dia kayak film gitu, bisa ditarik gitu ya. Itu kita gunting sedikit memanjang, terus kita taruh di meja. Habis itu kita ambil, kita butuh, biasanya kita taruh dulu tuh loading dye-nya dulu. Loading dye-nya kita taruh dulu, kita mau berapa sampel. Misalnya kita mau kerja 10 sampel nih, mau kita masukin, atau 16 sampel. Berarti kalau masing-masing sampel itu dikasih loading dye 1 mikrolit, berarti kita butuh 16 mikrolit ya. Nah, kita ambil loading dye-nya 16 mikrolit, terus kita taruh sedikit-sedikit di parafilm. Jadi kita bikin total kecil-kecil gitu di parafilm sejumlah 16. Kita asumsikan ini per total ini 1 mikrolit gitu. Nah, terus nanti kita buang pipetnya. Kenapa kita lakukan loading dye dulu? Karena menghemat pipet ya. Kalau misalnya kita taruh sampel DNA-nya dulu, baru kita taruh loading dye-nya, berarti tiap kali ganti sampel DNA kita nggak buang gitu kan. Tiap kali kita kita naruh sampel DNA nih, naruh sampel DNA-nya aja udah harus ganti pipet kan teman-teman, 16 kali ganti pipet. Terus nanti kita menaruh loading dye. Kita taruh loading dye itu berarti kan harus ganti pipet tuh, supaya sampelnya nggak nyampur ke loading dye-nya, nggak nyampur ke sini, supaya sampelnya nggak nyampur ke sini. Berarti kan harus ganti pipet lagi, jumlah berapa? 16 kali lagi gitu kan. Terus itu belum dicampur, jadi kita harus ganti lagi, kita buang, terus kita ganti lagi untuk nyampur tiap sampel dengan loading dye. Berarti kita ganti 16 kali lagi, jadi berapa? 16 kali 3, 48 pipet. Tapi kalau kita loading dye dulu, karena semuanya loading dye sama, kita pakai 1 pipet aja kan selesai. Diambil 16 mikrolit bagi jadi 16 titik-titik kayak gitu kan, kita buang. Terus sekarang ngambil tip lagi, terus kita ambil sampel kita, terus kita masukin ke dot yang pertama, kita campur, baru dibuang pipet tips. Jadi total kita cuma butuh 17 pipet tips. Jadi mengusahakan seminimal mungkin biayanya. Jadi tadi ada parafilm, ada loading dye, ada DNA ladder. Nah, loading dye ini fungsinya buat apa? Ini untuk visualisasi teman-teman. Jadi supaya DNA ini kelihatan ketika di tangki elektroforesis. Teman-teman tahu ya tadi kalau DNA kan nggak ada warnanya putih. Apalagi kalau sudah didilusi dengan air, ini kan nyampur ya. Jadi kan kita nggak kelihatan DNA-nya seberapa.
Jadi kita nggak tahu apakah DNA ini sudah turun, sudah migrasi atau belum. Ada chat ya? Oke, mohon maaf suaranya putus-putus. Oke, sekarang masih putus-putus kah? Halo? Apakah sekarang masih putus-putus? Sudah Lancar, tidak, Ibu. Ibu. Oke. Nggih, matur nuwun. Jadi kalau loading day, jadi kan teman-teman tahu ya itu nggak ada warnanya. Nah, ketika kita masukkan dia di apa namanya well gel electrophoresis, gimana kita tahunya kalau DNA kita tuh udah migrasi atau belum gitu kan? Jadi kan harus ada cara, harus ada mekanisme supaya kita bisa menghentikan kalau misalnya gel apa namanya sampel kita tuh sudah terlalu ke bawah dari gel. Jadi gimana ya? Sebentar saya kasih gambarnya aja biar enggak. Nah, nanti kan sampel kita masukin sini ya teman-teman. Terus habis itu tangkinya kita nyalain, powernya kita nyalain. Habis itu kan berpindah nih DNA-nya. Kalau misalnya kita nggak ngasih loading dye, kita nggak bisa tahu nih DNA kita udah sampai mana. Padahal kalau sampai bawah sini ini udah nggak boleh nih, karena nanti dia rawan dia tuh jatuh keluar gitu loh, keluar dari gel. Jadi dia menghilang gitu. Dan itu jadi percuma kan nanti kalau kita visualisasi kan ya nggak ada udahan DNA-nya udah kabur, udah nyatu sama TAE buffer di sekitarnya kayak gitu. Jadinya harus kita kasih apa namanya harus kita kasih loading dye supaya kita tahu progresnya dia sampai mana kayak gitu. Nah biasanya kalau udah sampai hampir 3/4, kalau saya sih ya kalau udah sampai hampir 3/4 dari gel itu saya matikan gitu. Mau dia udah selesai atau belum saya matikan karena saya nggak mau apa ya meresikokan sampel saya hilang gitu malahan kan, jadi malah sayang gitu. Jadi seadanya apa udah saya ambil saya visualisasi kayak gitu. Nah, fungsinya loading day tadi buat ngecek, jadi dia udah sampai mana progresnya gitu, supaya kita nggak ketinggalan. Jangan-jangan nanti dia udah keluar dari gel. Terus tadi ada DNA ladder. DNA ladder nih biasanya kita pakai buat ngukur. Jadi kalau saya tuh dulu diajarinnya kalau isolasi DNA tuh nggak pakai ladder nggak apa-apa. Tapi pakai ladder pun nggak apa-apa, terutama kalau kita belum tahu ukurannya dia berapa. Jadi misalnya kita ini ya, kita isolasi DNA serangga, suatu serangga misalnya, yang kita nggak tahu, kita lagi mau identifikasi gitu. Jadi kita nggak tahu dia ukuran genomnya berapa. Nah, ladder ini perlu nih, supaya kita tahu ukuran genomnya tuh kira-kira berapa, kayak gitu. Tapi kalau kita udah tahu ukuran genomnya sekitar berapa, 1000 atau 2000 base pair misalnya, ya udah kita nggak perlu pakai DNA ladder ketika apa namanya isolasi DNA, ketika visualisasi hasil isolat nggak perlu kita kasih ladder. Tapi kalau kita memang tidak tahu berapa kira-kira ukuran genomnya, maka bagusnya kita kasih ladder supaya apa namanya supaya kita bisa mengira-ira dia ukuran genomnya berapa. Nah, ladder itu apa sih? Ladder tuh tangga ya, namanya ladder tuh kan bahasa Indonesianya tangga. Ini karena kelihatan kayak anak tangga gitu ya. Nah, di sini ini merupakan indikator panjangnya genom atau panjangnya molekul asam nukleat yang kita periksa. Kalau misalnya nanti genomnya itu cahayanya ada di sejajar dengan garis ini misalnya, oh ya kita bisa bilang kira-kira panjangnya 300 base pair. Kalau di sini, oh kira-kira panjangnya 1.500 base pair. Oh kalau di sini kira-kira apa namanya 4.000 base pair kayak gitu ya. Nah, terus di sini ini ada laddernya ini ukurannya ada macam-macam teman-teman. Ada yang 100 base pair, ada yang berapa 200, 500 base pair, ada yang 1 kilo. Yang 1 kilo base ini berarti dia ada 10.000 base pair. Ini kita lihat di sini. Nah, ini kita gunakan yang ladder 1 kilo base ini kalau memang kita tahu ukuran genomnya besar. Misalnya kita kerja pakai sampelnya manusia ya, itu kan ukuran genomnya besar. Nah, kita mungkin menggunakan yang 1 kilo base. Tapi kalau kita kita sudah tahu ukuran genomnya kecil-kecil, kita pakai DNA ladder yang 100 base pair aja udah cukup. Jadi nanti bisa di sini ada 100,
200, 300, kayaknya kalau nggak salah sampai 800 atau 700 gitu. Nanti naiknya per 100. Kalau ini kan naiknya kan banyak ya, dari 300, 500 ke 800, 1000 gitu. Jadi nggak 300, 400, 500, 600, nggak kayak gitu gitu loh. Gitu. Kemudian ini zat pewarnanya yang tadi saya bilang staining ya. Ini ada ethidium bromide, ada gel red, ada komesi blue. Yang komesi blue ini untuk staining protein ya, menggunakan SDS. Nah, sekarang nih udah jarang yang pakai ethidium bromide karena itu tadi dia ternyata karsinogenik ya. Dan dia memang dia tuh gimana ya? Dia menyerap gitu teman-teman. Dia tuh menyerap ke bisa diserap oleh membran sel. Jadi kalau kena sama kita, sel kita ini bisa menyerap ethidium bromide. Beda sama yang gel red. Gel red ini propertinya sama kayak ethidium bromide karena memang bagus gitu. Ethidium bromide itu nanti kalau pakai ethidium bromide lebih direndam, ketika divisualisasi itu warnanya terang gitu loh, nyala. Jadi kelihatan banget, oh ini memang ada nih dan kualitasnya bagus gitu. Cuma ya itu sayangnya dia karsinogenik. Nah, terus karena ada concern ya, karena ada apa namanya perhatian mengenai karsinogenisitas dari ethidium bromide, makanya orang mengembangkan yang lain, zat pewarna lain untuk staining, yang mana dia lebih aman gitu, tapi mempunyai properti yang sama dengan ethidium bromide. Terus dapatlah mereka gel red. Gel red ini propertinya sama, tapi pertanyaannya kan kok bisa kalau propertinya secara kimia itu sama, kok bisa dia nggak karsinogenik gitu. Nah, ternyata kalau gel red ini dia nggak bisa diserap oleh membran sel gitu, membran sel hidup. Jadi kayak misalnya kena kulit kita gitu ya, itu nggak apa ya, kulit kita tidak akan menyerap gel red ini, beda sama ethidium bromide. Kalau ethidium bromide ini bisa diserap sama membran sel, kalau gel red nggak bisa, makanya dia lebih aman. Nah, ya tadi saya bilang ya teman-teman, jadi gel agar maaf bubuk agarosnya kita apa namanya kita timbang dulu mau bikin gel agarose berapa persen. Apakah mau bikin yang 0,8%, 1,2%, 1% sampai ke 2%, sampai 2%. Jadi persentase ini menunjukkan tingkat kerapatan dari gel agarose kita. Jadi biasanya kalau untuk yang whole genome hasil isolat ya teman-teman, kita nih pakai 0,8 sampai 1% gel agarosnya. Jadi nanti ada hitung-hitungannya gitu berapa gram bubuk yang harus dipakai kayak gitu. Terus disuspensi di berapa mili buffer TAE atau TBE kayak gitu ya. Nah, kalau untuk whole genome itu biasanya kita menggunakan yang konsentrasinya rendah, jadi 0,8 sampai 1%. Kenapa? Karena kalau semakin rendah konsentrasi dari gel agarose, itu berarti porinya semakin besar. Nah, kita asumsikan bahwa yang namanya whole genome itu kan berarti ukurannya besar kan? Karena ukurannya besar, ini kita memerlukan konsentrasi gel agarose yang kecil. Kenapa perlu yang kecil? Karena kalau kita kasih konsentrasi gel agarose yang tinggi, itu berarti kerapatannya juga makin tinggi. Kalau dia terlalu rapat, nanti sampel kita ini nggak bisa migrasi. Kenapa? Karena terlalu rapat, nggak ada celahnya. Makanya kalau untuk whole genome, karena kita tahu bahwa ini ukurannya besar, kita memakai konsentrasi gel agarose yang rendah, 0,8 sampai 1%. Gitu. Nah, terus kita setelah hitung itu ya, kita butuhnya gel agarose 0,8% misalnya, dicampur dalam berapa? 100 mili apa namanya TAE, 100 mili 1 kali TAE misalnya gitu. Oke, kita campurkan bubuk agarose tadi dengan buffer atau 1 kali TAE tadi, kemudian kita mix ya dikocok lembut gitu ya. Terus kemudian kita masukkan ke dalam microwave. Masukkan dalam microwave, tunggu sampai dia mendidih, habis itu keluarkan. Setelah dikeluarkan ditunggu sampai dia sampai dia suam-suam gitu. Jadi diturunkan suhunya diturunkan di room temperatur sampai kurang lebih 65 derajat. Kemudian kita tuangkan dia ke pencetak. Nah, ini dia menggunakan pencetak yang kecil. Kemudian setelah selesai gini ya, dituangkan, kita taruh komnya. Komnya ini buat nyetak well-nya atau sumurannya. Itu udah kita tungguin aja dia 30 menit 1 jam gitu ya. Kalau udah kita pegang-pegang, oh ini udah keras gitu. Udah keras, kita cabut pelan-pelan komnya.
Terus nanti kita dorong teman-teman. Jadi di sini kan ada, ini nggak bisa dicutik apa ya, dicutik. Ini cara ngeluarinnya, ini harus didorong karena kalau dicutik itu apa, dicongkel. Kalau dicongkel ini pecah apa gel agarosnya, jadi harus pelan-pelan didorong. Kalau nggak bisa, berarti mendorongnya harus di dalam TAE buffer. Jadi kita rendam dulu di dalam TAE buffer, baru kita dorong itu. Ini dorong biar dia slide keluar gitu. Karena kalau misalnya kita berusaha congkel dari sisinya, ini nanti akan merusak gel agarose kita. Gitu. Nah, terus ini kita lihat tangkinya dari samping, teman-teman. Ini tangkinya dari samping. Ini kita lihat di sini tadi. Ini yang saya bilang parit tadi ya. Terus ini yang tadi saya bilang ada apa namanya tonjolannya gitu. Ini tempat buat naruh gel kita. Terus di sini juga ada parit lagi gitu. Nah, di sini ini adalah apa namanya katoda ya. Di sini katoda, di sini anoda. Terus kita taruh gelnya di atas sini. Nah, ini kita lihat buffernya. Ini kita yang warna biru ini kan buffer ya. Buffernya ini kan dia nutupin ya, nutupin apa namanya, nutupin gel agarosnya. Ini penting karena kalau nggak ketutupan ini nanti DNA kita nggak bisa bermigrasi, makromolekul kita nggak bisa bermigrasi. Tapi kalau misalnya kita naruhnya terlalu penuh, dia nanti ngambang. Jadi dia nggak mau apa ya, nggak mau tiduran di sini gitu. Dia nanti akan ngambang dan itu juga nggak bagus gitu. Jadi memang harus pelan-pelan kita taruh. Jadi kalau saya biasanya akan taruh TAE buffer dulu sampai nutupin apa nih ya, tonjolannya ini tempat buat naruh gelnya sampai ketutupan TAE buffer. Kemudian baru saya taruh gelnya, baru nanti saya tambahin TAE buffer cukup untuk memberikan layer atau lapisan pada atas gelnya aja. Jadi nggak perlu sampai tenggelam. Ini kalau menurut saya terlalu tenggelam juga. Ngambang biasanya kalau kayak gini. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman, ngasih dot-dot kecil. Jadi ini di parafilm kan ya. Ini di parafilm, kenapa pakai parafilm? Karena dia nggak nempel dan dia nggak menyerap kayak plastik gitu loh. Nah, ini loading die-nya. Jadi kita taruh loading die dulu di sini nanti. Kita butuhnya berapa sampel? Satu sampel tuh cuma butuh 1 microliter loading die. Jadi tinggal kita kerja berapa sampel, sudah kita kita total aja kecil-kecil di sini. Setelah ini nanti baru kita campurkan sampelnya berapa mikrolit nanti. Terus kita campurkan di sini, kita homogenkan, baru nanti kita masukkan ke dalam well. Kemudian, nah, ini ketika kita masukkan ke dalam well, teman-teman kelihatan ya, ini kan ujung pipet ini kan lancip ya. Jadi kadang-kadang yang belum berpengalaman itu mereka akan nusuk terlalu dalam gitu. Jadi ketika mereka masukin sampelnya, mereka ini nusuk terlalu dalam, jadinya well-nya bocor. Nanti kelihatan sih kalau well-nya bocor. Kalau well-nya bocor nih biasanya nanti warna ungunya nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya kita sukses nih masukinnya, dari atas tuh kita bisa kelihatan kalau well-nya sudah terisi dengan sampel yang ditunjukkan oleh loading die ini. Tapi kalau well-nya ternyata bawahnya bolong, nanti kan sampelnya akan keluar ya. Jadi kita tahu kalau sampelnya keluar gitu. Jadi nggak bisa sampelnya ternyata nggak di sini gitu. Jadi ini well-nya nanti biasanya dikosongin, kita pindah ke well berikutnya, kita ulang lagi gitu jadinya. Nah, terus ini sebenarnya cara yang seperti ini tuh keliru. Jadi sebaiknya kita tuh tegak lurus. Kenapa sebaiknya tegak lurus? Karena kalau ini mungkin kalau yang sudah berpengalaman ya, yang jam terbangnya udah tinggi mungkin nggak masalah. Tapi kalau yang masih baru, kalau miring seperti ini susah ngukurnya. Dia nabrak nggak sama well berikutnya gitu loh. Jadi kalau ini nabrak ke well berikutnya akan bolong. Jadi antara dua well ini nanti akan menyatu dan kita nggak mau itu ya. Terus ini kalau nanti nggak hati-hati, ini juga akan merobek well sebelahnya. Jadi nanti 3 well jadi bolong semua kayak gitu. Jadi kalau yang jam terbangnya belum tinggi, kita biasanya kan kalau cuma megang satu begini gemeteran ya teman-teman ya. Jadi gimana ya? Misalnya ini mikropipet ya. Misalnya ini mikropipet, di sini ada pipet tipsnya. Nah kita pegang, ini kita taruh, ini kita pegang, terus tipsnya kita giniin supaya kita nggak gemeter. Karena kalau kita cuma satu tangan begini, pas mau masukin ke well ini biasanya goyang-goyang. Ini nggak bagus nih kalau kayak gini. Kita masukin tegak lurus,
Terus kita pegang tipnya supaya nggak goyang-goyang. Kita masukin pelan-pelan dirasain. Jangan sampai terlalu dalam, jangan terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas, di sini misalnya udah dikeluarin, udah diicek ya sampelnya, nanti sampelnya mubal keluar. Sampelnya mubal juga nggak bagus, berarti kita harus ngulang lagi gitu. Nah, kalau sudah masuk semua sampelnya, terus kita pencet deh apa namanya tombol powernya. Kita udah setting nih di sini mau berapa menit, 30 menit, 25 menit, voltasenya berapa udah kita setting di sini, udah tinggal kita pencet, terus tunggu aja sampai dia running selesai. Nah, kalau udah selesai, terus kita ambil. Ini karena apa namanya menggunakan UV transilluminator ya. Jadi setelah selesai tadi dari apa namanya dari tangki ini udah selesai, tangkinya udah mati, terus kita ambil gel apa namanya gel agarosnya, terus kita taruh di bawah UV transilluminator. Kita nyalain UV-nya. Nah, nanti akan memantulkan cahaya dari gel red tadi. Jadi kita bisa kelihatan jelas band-nya kayak gitu. Terus dari sini nih biasanya kita foto dari atas gitu ya, supaya bagus hasilnya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya pakai gel dock. Kalau gel dock udah nggak akan goyang-goyang, nggak akan amatir gitu hasil fotonya. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau misalnya udah difoto ya, dari sini udah difoto, terus nanti kita taruh di Word, kan? Karena kita mau bahas ya. Taruh di Word, terus biasanya munculnya kayak gini, teman-teman. Nah, ini kita lihat dia menggunakan apa namanya ladder yang gede banget, ini 23 kilo base ya. Dia mungkin kerja pakai sampelnya manusia ya. Jadi dia kasih ladder di sini, terus ini sampelnya ada 16 sampel di sini. Ada 16 sampel. Terus di sini dia pakai 2 ladder. Dia pakai 2 ladder di sini. Terus ini kita lihat kalau hasil isolasi DNA nih biasanya ada kayak gini loh, kayak kotoran smear gitu ya. Dan dia tebel banget di atas, menyala gitu loh di atas. Terus kita lihat dari sini karena mereka nggak ini ya, nggak apa ya, tidak seragam gitu ya. Ini kita ngelihat bahwa dari sini kelihatan oh ini isolasi apa namanya whole genome ini kalau kayak gini karena nggak sama ukurannya. Gitu. Terus kita lihat nih di sampel 1, 2, 3 kok kayak nggak ada apa-apanya. Tapi ini nanti bisa jadi teman-teman pas kita ukur pakai nanodrop, terus pas kita visualisasi, pas kita lakukan PCR terus divisualisasi ternyata dia ada. Cuma mungkin memang tidak terdeteksi di sini. Tapi ini bukan alasan yang menurut saya untuk kemudian membuang dia sebagai sampel, enggak, karena bisa aja dia nggak terdeteksi di apa namanya elvo kayak gini, tapi nanti di nanodrop atau di PCR ada gitu. Kita bandingin sama ini, beda ya? Beda, ini beda banget. Kenapa beda banget? Karena di sini udah seragam. Seragam apanya? Seragam ukurannya. Kok saya bisa tahu seragam ukurannya? Ini semuanya ada sejajar 800 BP. Terus dia bersih. Dia bersih kayak gini. Jadinya yang seperti ini hasil dari visualisasi elektroforesis produk PCR. Jadi setelah diamplifikasi, ini hasilnya akan seperti ini. Kalau ini whole genome, jadi setelah isolasi DNA kita visualisasi hasilnya kayak gini. Kalau yang ini setelah setelah PCR, kemudian kita visualisasi jadi rapi kayak gini karena ukurannya udah sama semua. Oke, kira-kira ini teman-teman yang mau saya sampaikan. Monggo jika ada pertanyaan dari teman-teman. Ibu izin bertanya. Monggo. Itu kan pas ditaruh di tabungnya itu Bu kan diisi larutan buffer Bu. Itu larutan buffernya dia bakal masuk ke well-nya Bu. Tabung apa nih? Yang pas kan itu kan maksudnya. Iya, tangki maksudnya Ibu. Sebentar. Yang ini kah? Ini? Iya Ibu yang itu. Pertanyaannya gimana?
Itu kan di atasnya ada larutan buffer tuh, Bu. Itu larutan buffernya nggak bakal masuk ke well-nya itu, Bu. So, nggak apa-apa. Kan di dalamnya DNA tadi juga ada buffernya. Buffernya tadi artinya gini, ketika kita mengisolasi DNA itu bisa kita simpan dalam buffer juga TAE kan. Jadi kecampur sama TAE yang di sini tuh nggak masalah gitu, karena dia nggak akan melukai DNA-nya, DNA-nya juga nggak akan terdegradasi oleh ini, nggak akan rusak ibaratnya gitu. Jadi nggak apa-apa Baik, kalau Ibu. kecampur. Ibu boleh bertanya lagi tidak, Bu? Boleh? Itu kan nanti itu kan sampelnya itu kan bakal dicampur sama loading dye buffer itu, Bu, biar berwarna. Itu nanti itu berarti nanti dipakein pewarna lagi, Bu, atau udah satu aja, Bu? Satu Kan sampelnya dua kali kan Mbak ngasih sampelnya udah ada warnanya. warna. Oh iya, Bu. Jadi yang sampel yang pertama itu memberikan loading dye ya. Loading dye itu salah satu fungsinya itu tadi buat visualisasi ketika sampel kita ada di gel elektroforesis. Tapi kan habis itu kita harus visualisasi supaya dapat gambar ini tuh Mbak. Nah, gambar ini tidak bisa didapatkan dengan hanya dengan loading dye aja. Jadi kalau mau dapat yang kayak gini, ini harus pakai gel red atau ethidium bromide Mbak. Nah, kalau pakai yang gel red, itu biasanya di gelnya itu udah dicampur. Jadi sebelum kita apa ya, tadi nyampurin bubuk agarose, terus habis itu dipanasin pakai buffer kan, dicampur pakai buffer, dipanasin microwave, gitu kan. Nah, terus sebelum kita tuang ke pencetak, itu kita kasih gel red dulu. Jadi nanti warnanya agak orange gitu, gel kita warnanya nggak putih, kalau nggak dikasih warna, warnanya putih. Nah, udah warnanya orange itu baru kita cetak. Nah, yang kayak gitu itu kita udah nggak perlu lagi ngasih pewarna, karena pewarnanya udah ada dua ya, berarti udah ada gel red, udah ada loading dye. Tapi kalau kita nggak pakai gel red, berarti misalnya kita pakai ethidium bromide ya, berarti ini yang stainingnya setelah pencetakan gel. Nah, kalau setelah pencetakan gel, berarti setelah selesai elektroforesis, gelnya kita ambil, terus kita rendam di ethidium bromide 30 menit. Kalau udah direndam 30 menit, baru kita angkat, kita taruh di UV transilluminator, terus kita lihat ya, kita observasi, kita foto, kita dapat kayak gini. Tapi kalau misalnya nggak dikasih staining ethidium bromide atau gel red, ini nggak akan muncul yang seperti ini. Kita nggak bisa lihat migrasinya, Mbak. Gitu. Oh, baik Ibu. Tapi Bu, kalau misalnya tidak usah pakai loading dye buffer, itu bisa, Bu? Ya Tidak, Bu? bisa aja, tapi itu tadi saya bilang kalau nggak pakai buffer, kalau nggak pakai loading dye, itu nanti pas kita lagi tungguin ini ya, kan kita nggak bisa lihat tuh Mbak, berarti progresnya dia sampai mana. Saya kita udah nyalain tangkinya 15 menit, gitu kan. Terus kita nggak tahu ini sampel kita ini jalan apa enggak gitu, bermigrasi apa enggak. Kan yang kita penting itu kan, maksudnya sampel kita migrasi atau enggak gitu kan. Nah, kalau kita nggak pakai loading dye, kita nggak bisa melihat proses migrasi itu, apakah dia udah migrasi dari well atau belum. Karena kadang ada yang kayak gini, udah dinyalain tangkinya, terus sampel kita nih stay di well, nggak mau turun, nggak mau migrasi gitu loh. Nah, ternyata setelah usut punya usut, sampelnya terlalu besar misalnya volumenya, atau gel agarosnya terlalu rapat, konsentrasinya terlalu tinggi, jadi sampelnya nggak mau turun, misalnya kayak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh nggak bisa kita lihat kalau nggak pakai loading dye. Kenapa? Karena sampel kita nggak kelihatan, kan DNA-nya warnanya putih. DNA warnanya bening, karena dicampur sama air toh, disuspensi dengan air atau buffer, itu kan warnanya jernih. Jadi kan nggak akan kelihatan kalau udah dimasukin di sini. Nih, kita nanti nunggu setengah jam, 1 jam, kan sia-sia gitu, karena loh, telah dilihat di UV transilluminator, loh ternyata nggak ada sampelnya, kemana, ternyata nggak turun. Atau ternyata udah turun tapi bocor gitu, keluar dari gel, keluar ke tangki kayak gini. Kenapa? Karena udah terlalu lama gitu. Jadi kalau ini dibiarkan terlalu lama, Mbak, nanti lama-lama dia turun semua terus keluar dia bisa nembus gelnya gitu loh, karena dia bisa bermigrasi toh. Jadi dia akan keluar dari gelnya terus nyampur sama buffer yang lain kayak gitu. Jadi
fungsinya loading day ini biar ngelihat proses migrasinya udah sampai mana. Kalau udah sampai 3/4 dari gel agarosnya kita matiin aja udah, gitu. Terus baru kita foto gitu Mbak. Oh baik Bu, Ibu maaf itu maksud saya tuh Bu, misal nih loading dye buffernya itu diganti pakai pewarna itu Bu, kan itu sama-sama ada warnanya Bu, nanti kalau pas dimasukin ke well, itu bisa tidak Bu? Oh, loading day-nya diganti pakai gel red gitu? Iya Ibu. Sebenarnya bisa juga Mbak, tapi mahal. Terus apa ya? Kalau pakai gel red, dia tuh warnanya ke orange-an ya, dia warnanya orange gitu. Nah, dia tuh nggak akan membuat kontras mata kita gitu. Jadi ketika dia bisa apa ya? Kalau pertanyaannya Mbak Husnani bisa atau enggak bisa. Tapi nanti pas melihat di sini, pas di tangkinya, kita tetap nggak akan kelihatan Mbak, karena apa ya? Gel red-nya itu jumlahnya cuma sedikit banget gitu loh. Jadi dan warnanya pun orange, jadi nggak akan orange-nya pun nggak menyala gitu. Yang kita pentingin kan warnanya ini tuh menyala dan kontras dengan sekitarnya supaya kita bisa mengawasi gelnya ini gelnya ini migrasinya udah sampai mana gitu. Nah kalau kita pakainya yang gel red ya bisa aja kita tetap bisa visualisasi juga pakai itu nanti, tapi kita nggak bisa mengawasi dia sampai mana karena nggak kelihatan Mbak gitu. Terus juga kalau dilihat dari sisi ekonomi juga akan lebih mahal kalau satu-satu. Jadi misalnya katakanlah per well itu kita kasih 1 mikrolit. Nah kalau 1 mikrolit nggak kelihatan kan berarti kita tambah ya misalnya 3 mikrolit untuk pewarna tok itu kan mahal, jeleknya mahal gitu. Jadinya mendingan pakai yang maaf iya benar jeleknya mahal. Jadi mendingan pakai yang loading dye kalau untuk per sampel. Sedangkan jeleknya kita taruh di gelnya aja, di gel agarosnya aja supaya lebih ngirit gitu, lebih murah. Kayak gitu, Mbak. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Sami-sami, semoga bisa dimengerti. Ada lagi teman-teman? Ibu, saya Kak Roma izin bertanya. Boleh. Untuk yang ethidium bromide sama gel red, untuk gel red sendiri kan dia tidak dapat diserap oleh membran sel hidup gitu. Nah, itu ada kandungan apa sih Bu yang membedakan dengan ethidium bromide? Aduh, apa ya? Kayaknya saya harus nyari nih, Mbak. Ada apanya saya nggak tahu karena saya belum lihat ya. Nanti saya coba harus cari dulu. Cuma ya itu yang dipentingkan tuh karena dia nggak karsinogenik itu. Tapi kalau kandungannya apa, kayaknya saya harus nyari karena itu kimia banget ya. Saya kudu nyari, nanti harus saya cari dulu Mbak Karoma. Maaf ya. Jadi baik Ibu, tidak apa-apa. Terima kasih Ibu. Oh ya, saya izin bertanya lagi Bu. Boleh. Untuk yang ini Bu, yang molekulnya kan ada yang bermigrasi paling panjang itu bisa dibilang molekul yang beratnya paling kecil. Nah, untuk yang apa ya namanya? Kalau misalkan itu udah dapet yang molekul paling kecil, terus kan ada tanda band itu kan ya Bu. Nah, dari band itu kita hanya bisa menentukan panjangnya saja atau bagaimana Bu? Kalau kita bicaranya konteksnya protein, ini sebenarnya contoh yang kayak gini untuk protein ya Mbak ya. Jadi untuk pemisahan molekul gitu. Sampai bisa berubah seperti ini biasanya protein. Nah, kalau misalnya kita bicara seperti itu, berarti itu merupakan salah satu identifikasi yang penting. Karena kalau untuk mengidentifikasi molekul, itu salah satu parameter yang harus kita tentukan adalah panjangnya atau ukurannya berapa. Maaf, ukurannya berapa gitu kan. Kalau di protein berapa kilo dalton kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan bahwa ada nih protein yang ternyata dia ada di band paling bawah, berarti dia ukurannya paling kecil. Terus dia sesuai dengan range yang mau kita cari. Jadi kita mau mengidentifikasi protein, kita punya protein ini ukurannya misalnya 100 sampai 150 kilodalton. Terus kita dapat 3 strip misalnya, 3 sampel, 3 band di sini yang masuk dalam range itu. Nah, yang ini kita isolasi, Mbak. Molekul yang ini kita isolasi, terus kita karakterisasi lagi lebih jauh seperti itu. Jadi ini merupakan step pertama untuk identifikasi protein kalau menggunakan SDSPH. Tapi kalau Mbak
Mbak Karmah menanyakan mengenai DNA, DNA-nya biasanya nggak akan terpisah seperti ini. Jadi DNA itu nanti terpisahnya hanya seperti ini saja. Kayak gini. Jadi nggak akan terpisah menjadi, ini beda ya dengan strip-strip kayak gini. Ini kan bisa ada ukurannya ya, kalau protein. Nah, kalau DNA tuh nggak bisa, cuma kayak gini aja. Saya kasih contoh yang lain yang untuk protein. Coba. Nah, kalau pakai SDS page, kita bisa kayak gini, Mbak. Jadi, kita bisa menentukan banyak protein di sini, bisa kita karakterisasi gitu. Karena kita tahu kalau protein kan dia nggak mungkin cuma satu molekul kan, karena dia bahkan apa ya, di satu molekul protein aja itu masih bisa dipisah-pisah lagi menjadi apa namanya, beberapa subunit lagi kayak gitu. Nah, itu bisa kita identifikasi menggunakan SDS page kayak gini. Jadi nanti protein mana yang range-nya sesuai dengan karakter kita gitu, sesuai dengan parameter kita, nah itu yang kita isolasi. Tapi kalau ini ya kayak gini misalnya, jadi kita bisa milih yang ukurannya berapa kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang DNA tuh nggak bisa. DNA tuh ya kayak gini, ini cuma untuk isolasi, untuk apa ya, visualisasi aja bahwa oh genomnya udah terisolasi kok kayak gitu. Itu Mbak. Oh, baik Ibu, berarti untuk yang elektroforesis yang misalnya molekul protein itu kita bisa mengetahui panjangnya terus bisa diisolasi, sedangkan untuk yang DNA itu hanya mengetahui genomnya saja, Ibu. Iya, biasanya kita ingin mengetahui ukuran genomnya kalau kita memang nggak tahu. Jadi misalnya kita mau identifikasi apa namanya, spesies ya, yang kita nggak tahu ini ukurannya berapa. Nah, isolasi genom atau isolasi DNA genom ini bisa untuk menentukan gambaran gitu, kira-kira ukuran genomnya sekian, kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Ini sami-sami Mbak. Ada lagi teman-teman? Oke, Mbak Wiwin. Iya Bu, tadi sempat di bagian slide yang polyacrylamide gel gitu Bu. Itu kan ada di staining step-nya itu hanya bisa dilakukan after pouring gel. Nah, kira-kira jika dilakukan sebelum menuangkan gel itu bagaimana Bu? Seperti di agarose gel itu. Terima kasih. Oh, jadi ya, sebelum dicetak gelnya gitu ya? Iya Bu. Mungkin nggak ngikat ya Mbak ya? Jadi dia bisanya memang untuk apa ya, direndam gitu loh. Kalau yang gel red itu dibuat tidak harus direndam. Jadi begitu ada kontak, begitu gel red itu ada kontak dengan asam nukleat, itu nanti dia langsung mengikat ya gitu, langsung bisa apa ya, masuk ke sela-sela bentuk dari apa ya, ke sela-sela struktur dari asam nukleat itu sehingga bisa memberikan warna gitu. Tapi kalau yang komesi blue mungkin dia perlu waktu gitu, jadi harus direndam, nggak bisa kayak gel red gitu. Kalau kayak gel red kan itu tadi begitu ada kontak dia langsung ngasih warna, tapi kalau yang komesi blue ini dan ethidium bromide ini nggak bisa, dia harus direndam dulu. Jadi untuk kontak antara pewarna dengan asam nukleat atau proteinnya itu membutuhkan waktu. Jadi mungkin kalau di komesi blue-nya itu diberikan sebelum apa namanya, sebelum dicetak, itu nggak akan mengikat proteinnya gitu. Jadi kalau nanti misalnya kita ngasih komesi blue, habis itu kita cetak polyacrylamide-nya, terus kita visualisasi, nggak akan kelihatan apa-apa karena dia nggak bisa ngikat protein. Mungkin seperti itu Mbak Wiwi.
Berarti yang paling efektif itu yang gel red itu ya Bu, karena dia langsung ngikut itu. Tergantung Mbak ngerjain apa sampelnya. Kalau ngerjain kalau poliakrilamid kan pakai ini ya, pakai protein ya. Jadi Mbak Win mau ngerjain apa? Kalau Mbak Win mau ngerjain DNA, ya bagusan pakai gel red dan akan apa ya lebih maksimal kan hasilnya optimal menggunakan gel red dan juga gel tadarus gitu. Tapi kalau Mbak kerja pakai protein, berarti Mbak harus pakai kemasi belum dan pakai gel poliakrilamid gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Ada lagi teman-teman? Nggak ada? Sepertinya cukup. Oke. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak teman-teman atas atensinya pada sore hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.